Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat maniak mancing ya, kali ini maniak mancing akan berbagi info kembali mengenai macam-macam umpan buatan atau tiruan memikat terpopuler. Umpan merupakan poin penting dalam memancing. Sudah pasti segala teknik memancing yang kita gunakan pada umumnya akan butuh yang namanya umpan. Nah, kali ini maniak mancing akan membahas mengenai umpan buatan atau tiruan terpopuler. Umpan buatan atau tiruan ini terbuat dari berbagai material, pada umumnya bahan seperti kayu, plastik, metal, aluminium, fiber, karet, hingga grafit. Dan sudah pasti di zaman sekarang ini telah tersedia berbagai variasi umpan buatan yang bisa kita pilih sesuai dengan teknik yang akan kita gunakan. Sangat jelas, umpan buatan diciptakan untuk menggantikan umpan asli atau alami, dan biasanya sering digunakan untuk memancing dengan teknik seperti casting, jigging, popping, atau trolling. Walaupun ada beberapa pemancing dengan teknik dasaran menggunakan soft lure sebagai umpan pilihannya, kelebihan dari umpan buatan yaitu lebih awet dan tahan lama dibandingkan dengan umpan hidup pada umumnya. Berikut adalah macam-macam umpan buatan atau tiruan yang harus kita ketahui. Surface lure atau top water lures, umpan buatan yang diciptakan untuk mengapung atau mengambang di atas permukaan air. Umpan buatan jenis ini sengaja didesain sedemikian mungkin agar gerakannya di atas permukaan air dapat menyerupai gerakan ikan yang sedang sekarat atau hewan lainnya, misalkan kodok, anak itik, hingga serangga. Pada umumnya, beberapa umpan buatan top water biasanya memiliki variasi aksi, misalnya aksi zigzag atau yang familiar kita sebut dengan walk the dog atau WTD, action popper, dan lain-lain. Subsurface lure, umpan buatan ini bermain sedikit tenggelam di bawah permukaan air dan menyelam hingga pertengahan kedalaman air. Biasanya kode yang sering tertera dari jenis umpan buatan ini adalah floating. Nah, tipe floating ini sebenarnya saat jatuh ke permukaan air akan mengapung terlebih dahulu. Lalu kemudian saat senar digulung, lure ini perlahan akan mulai menyelam dalam tingkatan yang rendah di bawah permukaan air. Biasanya lure tipe ini akan menyelam dari 0,30 meter hingga 1 meter saja. Diving lure, lure yang diperuntukkan untuk bermain di dalam air dengan tingkat kedalaman tertentu. Sangat berbeda dengan subsurface lure. Lure tipe ini akan menyelam lebih dalam dan pada saat jatuh di dalam air akan langsung tenggelam. Tingkat kedalaman lure ini menyelam tergantung dari desain bibir lure ini sendiri. Semakin lebar dan panjang pada bibirnya, maka akan semakin dalam pula lure ini menyelam. Biasanya pada kemasan tertulis spesifikasi tingkat kedalaman lure tersebut, mulai dari 2 meter hingga mencapai 5 meter pada lure yang sering digunakan untuk teknik trolling. Lure ini juga sering disebut dan diberi kode dengan istilah sinking. Itulah 3 jenis karakter dari berbagai lure yang sering digunakan pemancing. Setelah dari penjelasan tersebut, mungkin sedikitnya Anda dapat memilih lure yang sesuai dengan spot dan target Anda. Nah, dari ketiga macam karakter lure tersebut sebenarnya masih banyak detail maupun macam-macam model bentuknya. Oleh karena itu, maniak mancing akan menjabarkan lagi tipe-tipe lure yang pada umumnya sering digunakan oleh pemancing. Namun, pembahasannya lanjut di video berikutnya ya. Bersambung ke bagian 2.